Proses naik turunnya iman yang fluktuatif itu adalah hal yang wajar bagi manusia. Tapi bagaimana kita memiliki mentalitas 1000 kali kita jatuh dalam lubang kemaksiatan, 1001 kali, 1002 kali, 1004 kali kita bangkit. Hingga sampai pada akhirnya ketika kita tidak bisa bangkit lagi, tidak bisa bangun lagi, kita berada di dalam dominasi orang-orang yang selalu memperjuangkan keimanan. Kalau lu penasaran, lu kepo, lu mau ngerti, temukan jawabannya. Kalau lu mau merasa hidup, merasa ada, dan merasa berarti, temukan maknanya. Assalamualaikum ahlaners, baik lagi sama gue di channel Mr. Nobi. Yap, pada video kali ini gue bakal ngebahas tentang kaidah tafsir seputar huruf athof. Kemarin gue udah bahas tentang huruf athof fa. Kemudian udah juga kemarin dibahas tentang huruf athof waw yang memiliki 3 fungsi. Nah sekarang pada kesempatan ini gue bakal ngebahas huruf athof summa, yang tentunya huruf athof ini memiliki fungsi yang berbeda dari huruf athof waw dan huruf athof summa. Oke, ahlaners, disclaimer dulu, gue masih pakai buku ini, Kaidah Tafsir Berbasis Terapan, karya dosen gue, Dr. Ahmad Husnul Hakim, IMZI, MA. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Mungkin ahlaners di sini bertanya-tanya, apa sih fungsi dari huruf athof summa ini gitu. Menurut mengutip dari kitab Nahwadi, huruf athof summa ini memiliki fungsi litartibi alat tarohi, yang artinya pengurutan dengan jeda gitu. Berbeda dengan huruf athof fa yang memiliki fungsi litartibi alat ta'kib, yang artinya pengurutan yang dengan mengiringi, jadi langsung. Contohnya, misalnya dikatakan koma Zaidun thumma Amr, maka berarti Zaid berdiri, kemudian jeda beberapa waktu, baru Amr berdiri. Kalau misalnya dikatakan koma Zaidun fa Amr, maka ketika Zaid berdiri, Amr ini segera langsung berdiri. Begitu, nggak perlu nunggu jeda waktu lama. Jadi itu perbedaannya antara huruf athof fa dan huruf athof summa. Oke. Nah, huruf athof fa ini, huruf athof summa ini bisa kita lihat penerapannya pada ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini berbicara tentang janji Allah terhadap orang-orang yang ikhlas dalam berinfak. Tapi uniknya di dalam ayat ini tidak dikatakan kata-kata akhlaso. Jadi nggak ada kata-kata akhlaso dan turunannya. Nah, tapi dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat mannan wala adzan, yang artinya penyebut-nyebutan dalam infak tersebut dan penyakit gitu, maksudnya menyakiti hati orang yang diinfaki. Nah, secara kontekstual bisa kita artikan bahwasannya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi infak tersebut dengan disebut-sebut infaknya yang akan menyakiti hati si yang diberi infak, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah dan tidak akan ada ketakutan dan tidak akan ada kesedihan. Nah, kurang lebih seperti itu kontekstual isi daripada ayat ini. Nah, melihat konteks kebahasaannya yang akan kita bahas yaitu athof summa. Ini ayat ini secara tidak langsung memberitahu bahwasannya keikhlasan seseorang itu nggak akan langsung terlihat saat itu juga. Jadi nggak valid kalau misalnya ada orang ngasih kita
infak 1 juta misalnya, kemudian dia bilang saya ikhlas, oke, mungkin fine, ikhlas kita terima, tapi nanti itu akan menjadi ujian keikhlasannya itu akan datang sebulan, bahkan setahun, bahkan terus seterusnya. Dimana ketika orang yang diinfaki misalnya dia diinfakin, kemudian orang yang menginfakkannya itu telepon, bro bantuin gue dong, gue ada masalah bla bla bla. Ternyata si orang ini nggak ngejawab teleponnya, atau si orang ini ada problem juga gitu, akhirnya nggak bisa ngebantuin si orang yang menginfakin 1 juta tadi. Nah itu akan ada narasi itu kan, biasanya narasinya dari kita, orang jadi pernah dikasih infak 1 juta tapi kok malah nggak mau ngebantuin, gimana sih? Nah itu yang dinamakan man wala aza. Seandainya orang yang diinfaki nggak dengar itu pasti sakit hati, dan penyebutan itu merupakan salah satu bentuk ketidakikhlasan orang yang berinfak. Kurang lebih seperti itu, ahlaners. Menurut gue juga hal ini salah satu yang relevan, karena memang biasanya seperti itu. Jadi ketika misalnya dikatakan ikhlas, kemudian nggak ada pembuktiannya, nah ini salah satu cara pembuktian bagaimana keikhlasan itu bisa terlihat. Dan ini salah satu kejelian Al-Quran dalam melihat konteks apa yang bakal terjadi ke depannya. Begitu, ahlaners. Oke, kemudian penerapan yang kedua bisa kita lihat dalam surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini berbicara tentang janji Allah terhadap orang-orang yang istiqomah. Jadi secara konteks itu ayat ini mengatakan bahwasannya orang yang mengatakan Allah itu Tuhan saya, kemudian dia beristiqomah, akan Allah turunkan malaikat untuk menghiburnya, sehingga tidak akan merasa kesedihan dan ketakutan akan kehidupan yang dia jalani. Seperti itu. Di ayat lain juga dikatakan bahwasannya orang yang istiqomah itu akan mendapatkan energi kekuatan dalam menjalani kehidupannya, dalam menjalani kesedihan dan ketakutan yang pastinya ada dalam kehidupan. Kurang lebih seperti itu, ahlaners. Nah, kalau misalnya kita lihat konteks kebahasaan daripada huruf tsumma yang ada di sini, itu sama seperti ayat sebelumnya. Jadi, karena tsumma ini memiliki fungsi ditartibi ala tarohi, yang artinya pengurutan dengan jeda, maka bisa dikatakan bahwa bunyi ayat ini itu orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian setelah itu beristiqomah, kata kemudian setelah itu bisa dikatakan jeda yang panjang. Jadi mungkin bisa dikatakan setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Bahkan keistiqomahan seseorang itu bisa terlihat ketika ia itu meninggal. Jadi panjang prosesnya itu. Maka ada kesimpulan, selagi ruh kita masih ada dalam badan gitu kan, kita itu nggak bisa menjudge seorang itu bahwasannya dia itu ahli maksiat. Karena orang-orang yang ahli ibadah ketika ruhnya ada di dalam badan itu pun bisa tergelincir. Seperti itu. Bagaimana dia mempertahankan keistiqomahannya itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Maka proses keimanan seseorang itu adalah proses yang panjang. Mungkin sekarang kurang baik, besok bisa jadi baik. Mungkin sekarang baik, jangan sombong dulu, mungkin besok jadi nggak baik, gitu kan. Kurang lebih seperti itu, ahlaners. Nah, yang disebut istiqomah sendiri menurut gua itu adalah ketika jatuh bangun kita dalam kehidupan itu yang terasa begitu menjemukan, itu didominasi oleh kebangkitan kita dalam hal keimanan. Ya kan? Proses naik turunnya iman yang fluktuatif itu adalah hal yang wajar bagi manusia. Tapi bagaimana kita memiliki mentalitas 1000 kali kita jatuh dalam lubang kemaksiatan, 1001 kali, 1002 kali, 1004 kali kita bangkit.
Hingga sampai pada akhirnya ketika kita tidak bisa bangkit lagi, tidak bisa bangun lagi, kita berada di dalam dominasi orang-orang yang selalu memperjuangkan keimanan. Kalau lebih seperti itu ahlan waris. Nah, kemudian pada penerapan huruf summa ini bisa kita lihat pada ayat dalam surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ayat ini berbicara tentang orang-orang mukmin yang sejati yang tidak ragu di dalam keimanannya. Nah, kata-kata ketidakraguan dalam keimanan mengindikasikan bahwasannya dalam beriman itu harus yakin, nggak boleh ada keraguan. Kan demikian. Akan tetapi, dalam prosesnya, seorang beriman itu nggak akan bisa langsung ketahuan dia beriman. Nah, ini diindikasikan dengan adanya huruf summa di situ. Karena tadi litartibi alat tarohi pengurutan sesuai pengurutan dengan jeda gitu. Maka bisa diartikan ayat ini mengatakan orang-orang mukmin yang sejati yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian setelah menjalani keimanannya ini tidak ada keraguan. Nah, kemudian setelah menjalani ini kita nggak tahu sampai kapan. Kan begitu. Bisa jadi setahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, bahkan kayak tadi sampai akhir hayatnya nanti. Begitu ahlanars. Dan juga dikatakan di ayat ini indikasi orang-orang mukmin sejati adalah mereka yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala secara jiwa, raga dan harta. Tuh. Jadi ketika ada keraguan kan jadi mencegah orang itu untuk bisa berbuat lebih dalam jiwa, raga dan hartanya. Jadi mencegah seseorang untuk berjuang lebih seperti itu. Dan ayat ini juga sebenarnya masih memiliki rangkaian terhadap ayat sebelumnya, yaitu tentang ketika orang Arab ini menampakkan keimanan kepada Rasulullah SAW, orang Arab Badui itu menampakkan keimanannya untuk agar Rasulullah SAW bersedekah kepadanya. Dalam hal lain diartikan orang-orang Arab itu menampakkan keimanannya untuk meraup keuntungan duniawi. Nah, maka ayat ini turun sebagai suatu penegasan bahwasannya dalam keimanan itu tidak boleh ada keraguan. Maka ayat ini mengatakan bahwasannya orang-orang mukmin sejati yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya itu bukan orang-orang yang menampakkan keimanannya. Saya beriman di depan kiai, di depan orang-orang, di depan Rasulullah SAW. Bukan, tapi indikasi orang itu beriman adalah dia mau berjihad dan dia mau berjihad secara jiwa, raga dan harta. Kemudian dikatakan juga bahwasannya huruf ataf tsumma ini bukan hanya sebagai pengurutan dengan jeda, akan tetapi sebagai proses peningkatan derajat dan tingkatan seorang hamba. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang tadi berinfak kemudian dia tidak menyebut-nyebutkan infaknya selama sampai dia meninggal karena dia ikhlas karena Allah Ta'ala, derajatnya naik. Itu. Jadi dia mempunyai keistimewaan. Orang-orang yang mengatakan Allah Tuhannya kemudian dia istiqomah sampai dia meninggal, derajatnya naik. Dan begitu juga orang-orang yang mukmin sejati sampai akhir hayatnya tidak pernah ada keraguan terhadap Allah, maka dia akan ada tingkatan tersendiri, memiliki makom yang spesial dalam hal keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ahlaners, kita cukupin dulu pembahasan pada video kali ini. Buat lu yang punya insight baru atau wawasan dan sudut pandang yang berbeda, lu bisa bagikan di kolom komentar. Feel free aja, oke? Dan gue juga disclaimer, kalau misalnya ada masukan, kritikan, atau hal-hal yang membangun buat gue sendiri terutama, gue terbuka. Jadi jangan sungkan buat ngomong di kolom komentar, oke? Oke, mungkin itu dulu dari gue. Ahlaners, jangan lupa temukan maknanya.